Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi di kebaktian online Sekolah Minggu GKA Immanuel. Nah, kali ini Lause ajak salah satu anak dari GKA. Dia adalah Eren Satio. Halo. Halo, lama nggak bertemu ya. Ya, nah mungkin di antara adik-adik ada yang berminat tergerak untuk sama-sama pelayanan dengan Lause, bisa menghubungi Lause Mimi atau Lause Devi. Kita akan sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, sekarang kita mau memulai kebaktian kita hari ini. Kita mau nyanyikan lagu Hello Hello, Halo Halo, Ola Ola. Kita pakai gerakan musik. Hello, 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 ola, ola. Apa kabarmu? Hello, 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 ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Tuhan besertamu. Hello, hello, halo, halo, ola, ola. Apa kabarmu? Hello, hello, halo, halo, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Tuhan besertamu. Ya, kita masuk dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Engkau telah kumpulkan kami anak-anak-Mu untuk dapat mengikuti kebaktian di hari Minggu ini. Tuhan tolonglah kami supaya kami bisa fokus dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan jaga kami supaya kami tetap dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Engkau telah melindungi kami dalam minggu-minggu kemarin dan minggu-minggu ke depannya. Kami sudah diberi kesehatan dan juga Engkau telah memberikan kami semuanya untuk kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, Lause tahu di antara kalian sekarang sedang libur. Kamu libur nggak, Eren? Ya, libur. Libur apa sih? Ya, cuma di rumah aja sih. Cuma di rumah, libur kenaikan kelas, betul? Nah, liburnya terus di rumah aja, kenapa nggak keluar-keluar? Ya, karena lagi pandemi. Oh gitu ya, wah sip-sip. Berarti adik-adik selama pandemi kita harus tinggal di rumah aja, nggak perlu keluar-keluar. Seperti yang dilakukan Eren, keluarnya mungkin cuman ya ke sini, ke gereja. Di rumah, gereja. Cuman itu aja kegiatannya. Tapi nggak apa-apa, kita bisa tetap bermain sendiri di rumah, bisa baca buku, dan yang penting bantu orang tua. Tahu? Ya, nah seperti kita tahu Tuhan selalu melindungi kita. Kita nyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Bisa? Bisa semua? Oke, kita nyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Ya, burung pipit dikasihi Tuhan, bunga bakung dikasihi Tuhan, apalagi kita ya, pasti dikasihi Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Ya, semuanya kita dikasihi Tuhan. Kasihnya mengalir dalam hidup kita setiap hari, setiap waktu. Walaupun itu apa? Pagi, siang, malam.
walaupun panas, walaupun hujan, kasih-Nya mengalir seperti sungai. Kita mau coba menyanyikan lagu itu, tapi dengan gerakan. Nah, gerakannya gimana? Coba adik-adik bisa coba dengan keluarganya sendiri, dengan mama, papa, atau mungkin kakak, adik. Tangannya dua-dua. Nah, satu dibuka, satu ditutup. Kita coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa ya, 7, 8, 1, 3, 4. Nah, bisa. Bentar lagi kita nyanyikan lagunya ya. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Damainya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Ya, kita mendapatkan kasih Tuhan, damai Tuhan, berkat Tuhan yang mengalir dalam setiap kehidupan kita. Nah, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Seperti biasa, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita harus mempersiapkan Alkitabnya. ya. Silakan adik-adik mengambil Alkitabnya masing-masing. Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini kita boleh bertemu kembali. Pagi hari ini Lause akan cerita tentang Ester. Ya, Ester. Siapakah Ester itu? Nah, saya akan bacakan untuk kalian satu bagian Alkitab dari kitab Ester. Terdapat di dalam Ester pasal 2 ayat 5 sampai ke 7. Begini. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya, Raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai ini mengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Ya, itu ya ceritanya. Permulaan siapakah Ester? Katanya Ester itu
adalah sebetulnya sepupunya Mordekai, tapi kemudian menjadi anaknya Mordekai. Apa yang terjadi pada Ester? Nah, kita akan mendengarkan cerita bersama-sama, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih pagi hari ini kami boleh bertemu kembali. Dan hari ini kami hendak membaca dari firman-Mu tentang seorang yang bernama Ester, yang Tuhan pilih untuk menyelamatkan bangsanya. Kiranya Tuhan melalui cerita Ester kami diingatkan betapa Tuhan melindungi umat-Mu, melindungi kami juga orang-orang percaya. Banyak hal yang sedang kami alami, tetapi bersama Tuhan pasti kami beroleh pertolongan pada waktunya. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon Tuhan memimpin apa yang akan kami renungkan bersama-sama. Amin. Ya, cerita ini terjadi di Persia, yaitu di kalangan orang-orang di Babel, di mana dulu orang Israel pernah dibuang ke sana ya karena mereka memberontak pada Tuhan. Nah, salah seorang yang kita baca tadi namanya Mordekai itu bekerja pada Raja Babel. Dia menjadi pengawal. Nah, lalu dia mempunyai seorang anak angkat, sebetulnya adalah sepupunya yang namanya Ester, seorang gadis yang cantik ya, dan kemudian mereka hidup bersama-sama, mereka belajar firman Tuhan, mereka mengenal Tuhan. Nah, suatu hari ya, Raja Persia namanya Raja Ahasiweros itu mencari seorang istri ya, mencari seorang istri untuk menjadi ratu di dalam kerajaannya. Maka kemudian pegawai-pegawainya bilang, Raja, kita buat saja sayembara. Kita kumpulkan semua gadis cantik di seluruh kerajaan. Supaya kita mengumpulkannya dan kemudian Raja akan memilih siapa yang Raja kehendaki. Nah, kemudian dipilihlah gadis yang cantik-cantik dan Ester ini termasuk gadis yang cantik itu. Ya, Ester ini bukan cuma cantik mukanya, bukan cuma bagus perawakannya, tapi dia baik hatinya, ya. Dia mencintai Tuhan, dia baik hati, dia murah hati, ya. Dia mempunyai karakter yang baik. Nah, kemudian ketika dipilihlah gadis-gadis itu, lalu Ester terpilih, ya. Dia kemudian menikah dengan Raja Ahasiweros dan dia menjadi ratu. Tetapi Ester tidak memberitahu bahwa dia seorang Yahudi. Ya, raja tidak pernah tanya juga. Jadi dia cuma melihat Ester seorang yang cantik, dia adalah salah satu rakyatnya dan kemudian mereka menikah. Ya, sejak itu Ester menjadi ratu. Nah, adik-adik, Raja Ahasiweros punya seorang pegawai yang dekat dengan dia. Namanya Haman bin Hamedata. Dia seorang agak katanya begitu ya. Nah, orang ini karena jasa-jasanya kemudian diangkat oleh raja menjadi orang kepercayaannya, diberi kedudukan yang tinggi. Tetapi sayangnya karena dia diberi kedudukan tinggi, Haman ini kemudian menjadi sangat sombong ya. Lalu dia memerintahkan, karena saya ini orang yang paling dihormati raja, kalau saya berjalan di jalan-jalan di kerajaan, maka semua orang kalau Haman lewat, semua orang mesti sujud berlutut. Ya, mesti sujud berlutut begitu ya. Maka terjadilah begitu. Setiap kali Haman lewat, wah dia dengan naik kuda atau dituntun pegawai-pegawainya, semua orang bersujud di jalan begitu ya. Tetapi ada satu orang tidak mau bersujud. Siapa orang itu? Oh, ternyata dia adalah Mordekai. Kenapa kok Mordekai kelihatan? Sebab Mordekai itu adalah penjaga pintu gerbang. Dia prajurit ya. Dia kerja sebagai prajurit dan dia menjaga pintu gerbang. Waktu Haman lewat pintu gerbang, semua prajurit lain berlutut. Mordekai tetap berdiri, dia hanya menundukkan kepalanya begini ya. Tandanya juga dia menghormati, tapi dia tidak mau berlutut.
berlutut. Kenapa Mordekai tidak mau berlutut? Sebab sesuai dengan firman Tuhan, kita tidak boleh menyembah manusia, kita hanya boleh menyembah Tuhan. Mordekai seorang beriman, dia tidak mau menyembah manusia. Dia menghormati Haman, tetapi dia tidak mau menyembah. Tetapi Haman tidak senang sekali karena Mordekai tidak menyembah dia. Maka dia tanya pada anak buahnya, siapa orang yang tidak mau menyembah saya itu? Oh, dia Mordekai. Kenapa kok dia tidak mau menyembah saya? Sebab dia orang Yahudi. Orang Yahudi tidak mau menyembah orang. Dia cuma mau menyembah Tuhannya. Kurang ajar. Saya ini kan orang paling dihormati raja. Dia harusnya menuruti perintah raja. Dia harus menyembah saya. Beritahu dia untuk menyembah. Maka orang datang pada Mordekai. Mordekai, kalau Haman lewat kau menyembahlah. Mordekai bilang, tidak boleh. Karena Tuhan tidak boleh saya menyembah orang. Lalu orang itu bilang kepada Haman. Haman bilang, kurang ajar orang itu. Maka dia pulang. Nah, karena dia sombong, dia bukan cuma marah Mordekai, tapi kemudian dia merasa dirinya hebat. Dia bilang, itu orang Yahudi kurang ajar. Bukan cuma Mordekai, semua orang Yahudi akan saya bunuh. Gitu. Ya apa caranya? Dia bilang, saya akan lapor pada raja. Wah. Maka anak-anak Haman ini kemudian datang pada Raja Ahasiweros. Dia bilang, raja, di negara kita ini ada satu kelompok orang, satu bangsa yang berbeda adat istiadatnya dengan kita. Bukan cuma berbeda, tapi orang-orang ini punya kecenderungan untuk bisa memberontak. Raja bilang, kenapa? Sebab mereka tidak mau menyembah engkau, raja. Dia tidak mau menyembah saya. Mereka cuma mau menyembah Tuhannya sendiri. Kalau dibiarin, bisa berontak ini. Gitu ya. Raja bilang, masa begitu? Betul. Ya, saya udah melihat mereka itu orang-orang jahat. Mereka tidak baik. Oke, terus kau mau apa? Kata Raja Ahasiweros. Lalu Haman bilang begini, saya pikir saya akan memusnahkan seluruh orang Yahudi. Gitu. Saya akan bayar kepada raja. Saya akan menimbang 10.000 talenta perak. Dan saya serahkan pada perbendaharaan raja. Oh, bagus juga. Kamu kaya juga, kata Raja Ahasiweros. Raja, saya tidak senang sama orang-orang ini. Dan mereka orang-orang jahat, kita akan musnahkan. Saya akan kasih persembahan pada raja. Baiklah, raja tidak ngerti, dia langsung copot cincin meterainya, lalu dia berikan, bawa sini surat keputusan. Maka dibuatlah keputusan, lalu cincin meterai ditok. Wah, di surat keputusan itu ya, artinya apa? Keputusan ini sah. Wah, maka Haman mengatakan, sekarang akan saya umumkan. Nah, adik-adik, kemudian diumumkanlah pada orang banyak itu. Orang Yahudi sudah melakukan sesuatu yang jahat, mau memberontak. Begitu ya. Karena itu kita akan menghukum orang-orang ini. Pada tanggal 12 pada bulan Adar, yaitu bulan ke-12 ya. Kalau kita bulan Desember begitu, orang Yahudi akan dihukum mati di mana-mana. Begitu ya. Lalu surat itu dikirim kemana-mana. Dan sampai juga pada Mordekai. Wah, orang Yahudi menangis. Wah, bagaimana ini? Siapa yang bisa menolong kita? Gitu ya. Karena mereka ada di tempat pembuangan, termasuk Mordekai. Lalu Mordekai menerima surat itu dan dia berkata, apa yang harus aku perbuat Tuhan? Mordekai berdoa dan dia ingat pada Ester. Lalu kemudian dia datang kepada istana. Ketemu pada penjaga istana. Saya mau ketemu anak saya. Kamu siapa? Saya ayahnya Ester. Tunggu ya. Maka pembantu itu masuk dan kemudian memberitahu Ester. Ester, ada orang namanya Mordekai cari kamu. Oh, iya itu papa angkat saya. Ester keluar. Kemudian dia bertanya, ada apa papa? Lalu Mordekai menunjukkan surat itu. Lihatlah. Ya, orang Yahudi di seluruh Puri Susan dan di seluruh wilayah kerajaan Babel ini, Persia ini akan dimusnahkan. Ini ada surat tanggal 12 bulan Adar
akan dibunuh orang-orang Yahudi. Wah, Ester kaget ya. Tapi apa yang aku bisa perbuat? Kau bilanglah pada raja. Tapi Papa, saya sudah lama tidak dipanggil. Dan kita tidak boleh datang raja menghadap seenaknya begitu. Kalau kita menghadap seenaknya pada raja, kalau raja tidak suka, dia tidak mengacungkan tongkat emasnya, maka siapapun yang datang akan dihukum mati. Sebab orang itu berani lancang menghadap raja. Jadi saya bagaimana gitu. Lalu Mordekai berkata, Ester, pasti ada jalan pertolongan yang lain dari Tuhan untuk menyelamatkan bangsa kita. Tetapi ingatlah, mungkin untuk saat seperti inilah engkau ada dipilih menjadi ratu. Lalu Ester itu berkata, iya ya. Mungkin rencana Tuhan saya menjadi ratu. Maka dia berkata pada Mordekai, Papa, berdoalah dan berpuasalah 3 hari. Saya juga akan berpuasa bersama teman-temanku, dayang-dayangku 3 hari. Setelah 3 hari kita berdoa dan berpuasa, mohon pertolongan Tuhan, mohon petunjuk Tuhan, saya akan menghadap raja. Jikalau karena itu saya harus mati, biarlah saya mati. Mordekai berkata, baik. Lalu Mordekai pulang dan dia memberitahu keluarganya, memberitahu orang Yahudi yang di sekitar situ, memberitahu teman-teman yang dikenalnya, memberitahu semua orang Yahudi yang mereka tahu. Saudara-saudara, mari kita berpuasa untuk Ester. Lalu mereka semua berpuasa 3 hari 3 malam. Ester di istana juga berpuasa 3 hari 3 malam. Berdoa kepada Tuhan, mohon Tuhan menolong mereka. Setelah mereka berpuasa pada hari yang ketiga, maka Ester itu datang menghadap raja. Raja sedang ngobrol dengan Haman. Mereka ngobrolnya itu di taman, ya di taman. Lalu Ester kemudian minta tolong pada penjaga taman. Penjaga, saya mau ketemu raja. Tapi kamu tidak dipanggil, tolong beritahu saja. Lalu kemudian penjaga itu berkata, Raja, Ester ingin menghadap. Siapa? Ester. Silakan masuk, gitu ya. Lalu Ester masuk, ya. Dan Ester sudah berdandan dengan rapi, dengan cantik. Waktu raja melihat Ester, dia melihat kecantikan Ester dan dia senang sekali. Maka dia mengambil tongkat emasnya dan mengulurkannya pada Ester. Artinya apa? Kesinilah kamu, gitu ya. Saya senang kamu datang, gitu ya. Wah, Ester bersyukur pada Tuhan dan kemudian dia datang. Lalu Raja Ahasweros berkata, Haman, lihat, ini istriku yang cantik, yang saya cintai, ya, Ester, gitu. Lalu Haman berkata, hormat Ratu Ester. Wah, raja sangat beruntung mempunyai istri yang begitu cantik, yang begitu baik. Ester tersenyum lalu berkata, Raja, hari ini saya datang ingin menyampaikan satu permintaan. Apa istriku? Kau minta separuh kerajaan akan kuberikan kepadamu. Oh enggak Raja, saya cuma ingin, sudah lama kita enggak makan bersama-sama. Saya ingin masak yang baik untuk Raja dan saya ingin mengundang Raja dan Haman untuk makan bersama-sama dengan saya. Oh oke. Haman juga merasa, wah terima kasih, saya juga diundang. Begitu ya, kalau betul ya. Kemudian besoknya mereka makan bersama-sama, Ester masak dan mereka makan bersama. Setelah makan bersama, Raja berkata, sekarang kamu beritahu saya, kamu minta apa? Raja, jangan sekarang ya, saya senang sekali suasana ini, boleh enggak besok datang lagi? Gitu. 1 kali lagi ya. Pasti, saya senang sekali bertemu seperti ini. Engkau istriku yang cantik, dan kita boleh makan bersama-sama dengan makanan yang enak. Wah, besoknya mereka ketemu lagi ya. Nah, pada waktu mereka ketemu, setelah makan, lalu Ester itu berkata, Raja, apa engkau mencintai saya? Oh, saya sangat mencintaimu Ester, katanya gitu ya. Tapi Raja, ada orang yang memfitnah saya dan bangsaku, dan mereka bermaksud membunuh kami semua. Langsung Raja bilang, siapa orang berani mengganggu istriku, mengganggu ratu? Siapa orang jahat itu? Ester berkata,
orangnya Haman ini. Haman kaget. Oh, kok bisa? Lalu Ester menunjukkan suratnya. Aku seorang Yahudi. Kami umat Tuhan tidak boleh menyembah orang. Bukan kami tidak hormat pada orang, bukan kami tidak menghormati raja, tapi keyakinan kami hanya boleh menyembah pada Tuhan. Kami diajar untuk mengasihi sesama, melakukan apa yang baik. Apakah engkau merasa kami ini orang-orang jahat, Raja? Tidak. Aku kenal Mordekai. Dia juga orang yang baik. Lalu Raja marah sekali. Dia melihat Haman, beraninya kamu ya. Lalu dia keluar, dia tidak bisa ngomong. Raja langsung keluar dari ruangan pergi ke taman. Haman ketakutan. Dia langsung datang pada Ester. Ester, Ratu, ampuni saya, tolonglah saya tahu, saya bersalah. Kalau engkau menolong saya, pasti Raja mau mengampuni saya. Tapi waktu dia minta tolong pada Ester, sebelum Ester menjawab, Raja sudah masuk. Dan dia bilang, apa lagi ini? Sekarang kau beraninya mau mengganggu istriku juga ya? Berani di hadapanku, di istanaku. Gitu. Waktu pegawai-pegawai mendengar Raja berkata begitu, apa yang dilakukan? Mereka langsung datang menangkap Haman, menutup mukanya. Dan ada seorang pegawai langsung bilang begini, Raja, sebetulnya Haman ini yang jahat. Dia sudah menyiapkan tiang gantungan, tingginya 50 hasta, itu kira-kira 15 meter ya. Tiang gantungan 15 meter untuk menggantung Mordekai. Langsung Raja bilang, sekarang dia yang harus digantung di sana. Lalu Haman ditangkap dan di mana dia menyiapkan tiang gantungan untuk Mordekai. Sekarang dia digantung di sana. Bagaimana dengan orang Yahudi yang lain? Surat perintah sudah dikeluarkan. Lalu Ester mengatakan begini, Raja kalau engkau boleh, berikanlah surat yang baru. Memang surat ini tidak boleh ditarik. Tapi berikanlah surat yang baru. Yang memberi izin kepada orang-orang Yahudi bangsaku itu untuk membela diri. Kalau ada orang-orang yang jahat ingin bunuh mereka, mereka boleh membela diri. Begitu ya. Mereka boleh melawan orang-orang yang jahat itu. Begitu. Raja bilang, baik saya buatkan. Langsung dibuatkan oleh Raja. Dan surat itu disebar ke seluruh kerajaan. Orang Yahudi menerima surat itu bersuka cita. Lalu pada tanggal 12 seperti yang diperintahkan untuk mereka yang dibunuh itu, mereka berkumpul di rumah-rumah. Mereka berdoa dan mereka berkumpul untuk mempersenjatai diri. Nah, kalau ada orang yang datang, yang tidak senang pada orang Yahudi datang, mereka kemudian melawan, mengadakan perlawanan. Ya, dan kemudian dilanjutkan pada tanggal 13, tanggal 14 selesai. Nah, sejak itu anak-anak semua ya, sampai hari ini orang Israel memperingati bagaimana Tuhan memberikan pertolongan kepada umatnya lewat Ester itu. Ya, di Israel sampai hari ini ada hari raya namanya hari raya Purim. Pur itu artinya undian. Nah itu dia ya, undian yang dibuang oleh Haman untuk mencari waktu di mana dia akan menggantung Mordekai. Tuhan menjadikannya undian itu jatuh pada dirinya sendiri. Bukan Mordekai tapi dia yang digantung di sana. Ya, sampai hari ini setiap tanggal 13, 14 bulan Adar katanya di Israel. Itu diperingati sebagai hari raya Purim itu ya, yang mengingat bagaimana Tuhan menjaga dan menolong umatnya. Bagaimana Tuhan menolong umatnya? Lewat Mordekai dan Ester. Kenapa kok mereka dipakai Tuhan menolong umatnya? Sebab mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang taat pada perintah Tuhan, tidak mengandalkan dirinya sendiri, tetapi mereka mengandalkan Tuhan. Waktu bahaya datang, waktu kematian mengancam, mereka berdoa, berpuasa, mohon pertolongan Tuhan. Siapa umat Tuhan hari ini? Kita ya, gereja.
Bagaimana Tuhan akan menolong umatnya? Tuhan akan menolong umatnya pada orang-orang yang bersungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Yang berdoa tekun pada Tuhan. Yang mengandalkan Tuhan. Ya, kiranya Tuhan menolong kita. Nah, sebelum kita berdoa, Lause akan berikan ayat hafalan. Nah, adik-adik, kali ini tugas kita, biasanya kita ada aktivitas ya, setelah khotbah ada aktivitas. Nah, kali ini tugas kalian adalah kalian harus menghafalkan ayat hafalan yang akan kita baca nanti. Kemudian kalian harus merekamnya ya. Minta papa atau mama untuk membuat video ya. Dan kalian harus menghafalkannya dengan gerakan yang bagus ya. Dan kemudian nanti videonya dikirim ke WA Sekolah Minggu. Nanti kita akan lihat bersama-sama ya. Nah, kita akan baca ayatnya dari Mazmur nomor 121 ayat 7. Mazmur nomor 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Saya ulang ya, saya ulang ya. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Ya, silakan dihafalkan ayat ini, kalian rekam dan nanti dikirim videonya ya. Kita nanti akan melihat bersama-sama teman-teman yang menghafalkan bersama-sama kalian. Tuhan Yesus berkati, mari kita berdoa untuk mengakhiri cerita ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar cerita tentang Ester, seorang yang mengasihi Tuhan, yang percaya kepadamu, dan Tuhan memakai dia untuk menyelamatkan bangsanya. Ya Tuhan, berkatilah juga anak-anak supaya mereka mempunyai iman seperti Ester, dan Tuhan pakai mereka untuk menyelamatkan bangsa kami, Indonesia. Berkati anak-anak, berkati kami semua, tuntunlah kami di jalan yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.